Oke, selamat berjumpa lagi. Ini pembahasan tryout yang kedua, bagian yang kedua. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah sampai soal nomor 8, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9, coba kita lihat ada rangkaian listrik seperti ini. Jika kuat arus kedua sama dengan 1/4 kuat arus pertama, maka kuat arus ketiga itu berapa? Coba perhatikan ya, yang ditanyakan ini percabangannya. Dia termasuknya hukum Kirchhoff, percabangan. Kalau ada soal tentang hukum Kirchhoff, maka kita lihat dari arah arusnya. Karena hukum Kirchhoff itu I masuk tak singkat ya, sama dengan I keluar. Kita lihat yang masuk nih, kita lihat dari titik percabangannya ya. Ini titik kuncinya tuh percabangan. I masuknya I1, berarti 600 sama dengan I keluarnya ada 2, I2 dan I3. I2 ditambah I3. Oke, kayak gini. 600. Kita lihat soalnya. I2 sama dengan 1/4 I1. I2 nya 1/4 dari 400. 1/4 dari 600, berarti 150 ya. Ditambah I3. Maka I3 nya langsung udah bisa dihitung. Berarti I3 sama dengan 600 kurangi 150. Yap, jawabannya adalah 450. Kita lanjut soal yang nomor 10. Oke, ini materi gerak manusia. Oke, perhatikan soalnya ya. Gerak manusia. Oke lah, materi gerak. Oke, perhatikan ya. Urutan proses osifikasi. Jadi kata kuncinya itu osifikasi. Apa itu osifikasi? Osifikasi itu proses pengerasan tulang rawan menjadi tulang keras. Kayak misalnya tengkorak kepala di bayi itu kan masih tulangnya masih rawan ya, itu nanti bisa kayak jadi keras, itu namanya prosesnya osifikasi. Nah, kita lihat prosesnya. Diawali dari bagian tengah tulang. Jadi dari tengahnya itu mengkeras, baru nanti yang pinggir-pinggirnya kayak gitu. Nah, kan terus meluas dia. Jawabannya yang B ya. Coba kita lihat urutannya. Yang B itu dari nomor 2, pusatnya dari yang tengah. Ini nomor 1 ya. Kemudian dari yang tengah terus rongga-rongganya kemudian diisi dulu pembuluh darah. Setelah diisi pembuluh darah, ini nanti darah ini yang membawa mineral yang membuat tulangnya itu jadi keras. Setelah jadi keras, baru dia meluas ke bagian tulang yang lainnya. Jadi pertama bagian tengah tulangnya dulu, baru bagian tengahnya itu diisi oleh darah. Yang darahnya itu dia ngangkut kalsium buat dia tulangnya itu makin keras. Kalau udah ada darah yang dia itu sumber kalsiumnya, baru nanti meluas terjadi osifikasi ke bagian tulang yang lain. Jadi jawabannya B ya, urutannya kayak gitu. Selanjutnya soal nomor 11, ini materi listrik dinamis, ngitung pemakaian listrik ya. Kalau ada soal kayak gini tuh kalian yang penting harus teliti. Oke, perhatikan, kita buat bentuknya tabel kayak gini. Yang ini tuh jam pemakaian. Kemudian ini wattnya, ini jumlahnya ya, jumlah. Kalikan wattnya, dayanya. Kemudian kalikan pemakaiannya berapa jamnya. Kemudian kalikan harinya. Kalau 4 lampu berarti ditulis 4. 20 watt berarti 20. Pemakaiannya 5 jam berarti 5 kali 30 hari ya. Kamu kalau udah ngitung semua, ini masih dalam bentuk watt hour atau WH, watt per jam ya. Kita ubah dulu ke bentuk kWh, kilo, dengan cara menghilangkan nolnya 3 dibagi 1000. Jadi totalnya 33 kWh. Baru yang sudah kWh ini kita kalikan dengan biayanya. Biayanya Rp500. Jadi 33 kita kalikan 500, hasilnya 16.500. Yang penting teliti ya soal kayak gituan. Oke, soal nomor 12 ini materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kita lihat ya. Ini ada kayak perkecambahan. Jadi dia dari dari biji dia nanti bisa tumbuh. Lah, yang mempengaruhi dia itu bisa bertumbuh kayak gitu adalah hormon auksin.
pertumbuhan. Kita lihat hormon-hormon yang lain fungsinya apa. Kalau etilen itu untuk mematangkan buah. Biasanya kalau kita punya buah yang satu matang yang satu enggak, kalau kita campur, nanti si hormon etilen yang dari yang matang ini mempengaruhi yang belum matang, buah yang belum matang. Jadi yang belum matang pun itu nanti dia bisa cepat matang karena si etilen kayak gini. Oke, selanjutnya ada sitokinin, dibaca aja ya sendiri ya, ini masing-masing hormonnya, ada giberelin juga, kalian harus ingat sih. Oke, soal nomor 13, ini materi kemagnetan dan induksi elektromagnetik menghitung trafo. Oke, kalau ada trafo, kita cari dulu yang primer mana, yang sekunder mana. Kita lihat yang ini yang primer, yang ini yang sekunder ya. Ini ada V-nya sudah ketahuan, N-nya juga sudah ketahuan. Yang ini V-nya ketahuan, N-nya kita belum tahu. Oke, berarti yang dicari N-nya ya. Rumusnya PP per VS sama dengan NP per NS. Oke, kalau sudah, kita masukkan angka-angkanya dulu. VP-nya berapa? 220. VS-nya berapa? 1100. NP-nya berapa? 200. NS-nya berapa? Kita belum tahu. Kita tulis aja NS. Kalikan silang, maka NS sama dengan ini ya. 1100 kali 200 dibagi 220 sama dengan 22, nolnya 4. Aduh ya Allah, bentar ya. 22 mana tadi nih? 22, nolnya 4 bagi 22, 0. Oke, 1 ya, nolnya 3. Sip, jawabannya 1000 lilitan. Yang penting kalian ingat aja nih rumusnya ya, nggak boleh kebalik-balik. Oke, soal nomor 14. Oke, kita lihat ini ya, materi struktur dan fungsi organ. Ini kayak pembuluh-pembuluh gitu biasanya sih. Oke, ini ditanyakan bagian X. Oke, bagian X yang biru ya. Jadi ini pembuluh, dia ada xilem, ada phloem. Yang biru itu dia yang phloem. Ingat, phloem depannya F, berarti dia untuk mengangkut fotosintesis. Kalau xilem depannya X, ingat xilem kayak menyelam gitu, berarti dia ngangkut air. Ini aja kalian perhatikan. F phloem, X xilem. Kalau fotosintesis berarti dari daun ke akar. Ini ya, mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh di si tumbuhan. Ingat itu tadi ya, X xilem berarti air menyelam, F phloem fotosintesis. Oke, soal nomor 15 nih, kita menentukan kutub magnet ya. Kita lihat kuncinya ada di sini. Jadi dia ini yang positif di sini, negatif di situ. Berarti aliran listriknya itu arusnya itu berarti dari sini ke situ. Kalau dilihat gambarnya berarti dari belakang ke depan. Keempat jari berarti jempolnya ada di N. Kalau jempolnya ada di N berarti N ini kutub utara. N kutub utara. N dan O tolak menolak berarti O kutub selatan. Kalau ini utara otomatis ini selatan dan ini utara. Berarti MNOP adalah yang D. Sip. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang soal terakhir nih, soal nomor 16, materi tata surya ya, rotasi bumi. Oke, kata kuncinya itu pada rotasi bumi. Jadi hal apa saja yang disebabkan oleh rotasi bumi? Yang pertama, perbedaan garis waktu ya. Terjadi siang malam, iya banget. Gerak semu benda langit dari timur ke barat, iya benar, ini kayak matahari kan dari timur ke barat. Yang nomor 1 sama nomor 5 tuh enggak, karena dia itu disebabkan oleh revolusi bumi. Ini ya, jangan terkecoh dengan gerak semu matahari, tapi ini dari utara ke selatan. Ini gerak tahunan ya.
Kemudian pergantian musim ini juga akibat revolusi bumi terhadap matahari, bukan rotasi. Oke, alhamdulillah udah selesai. Kita lanjut lagi di bahasan tryout yang selanjutnya. Terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.